Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indria Hilmalia Dewanti dengan NIM 1107620064 dari kelas A PGSD FIP UNJ tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan infografis dari mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD. Video infografis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Selanjutnya, apa itu pendidikan nasional? Pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditunjukkan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Apa sih tujuan pendidikan nasional itu? Tujuan pendidikan nasional menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apa saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia? Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama adalah kurikulum 1947 atau sering disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Pada kurikulum ini, pendidikan yang diajarkan tidak menekankan pada pendidikan pikiran dan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, seperti pendidikan watak dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yang kedua adalah Kurikulum 1964 atau sering disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembelajaran ini dipusatkan pada program pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan juga jasmani. Selanjutnya, kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yang ketiga adalah Kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politis yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yang keempat adalah Kurikulum 1984. Kurikulum ini berdasarkan filosofi active learning yang mengusung pendekatan proses keahlian, tetapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau merdeka belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Amanat dan prinsip dasar guru dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mencetuskan ajarannya yang terkenal, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya ketika seorang guru menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, guru harus memberi teladan. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya ketika seorang guru berada di tengah-tengah aktivitas dengan siswa, guru harus dapat memberi motivasi pada peserta didik. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya ketika guru berada di belakang, guru harus memberikan semangat kepada siswa. Yang keempat, Dohparan Kirim Dungo, yang artinya ketika guru sudah melepas anak didik atau tidak sedang mengajar, guru harus mendoakan setiap peserta didik. Yang kelima, Tan Katon Hamu Muji, yang artinya ketika guru sudah tidak lagi bekerja atau sudah pensiun atau sudah meninggal, diusahakan menjaga citra yang baik. Yang terakhir, Waspodo Purbo Waseso, yang artinya tidak boleh ada pelecehan dengan siswa dan guru tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Selanjutnya yaitu 3 filsafat pendidikan. Filsafat yang pertama adalah Guru Ratu Wong Atuo Juri.
yang artinya guru harus lebih berpengaruh pada siswa daripada orang tuanya dan presiden atau kepala negara. Yang kedua, Shinoon Wayama Yurimo Takai Umi Yurimo Fukai, yang merupakan filsafat Jepang yang artinya guru sebaiknya memiliki budi pekerti yang luhur dan tinggi. Yang terakhir adalah Verba Moven Exemplar Trahun and Quote, dari bahasa Yunani yang artinya ucapan guru dapat mempengaruhi anak didik untuk beraktivitas. Pelopor pengembangan tumbuh kembang anak didik atau filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Terdapat 4 nilai. Yang pertama adalah olah hati atau etika. Karakter yang bersumber dari olah hati antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Nilai yang kedua adalah olah pikir atau literasi. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif. Nilai yang ketiga adalah olah karsa atau estetika. Karakter yang bersumber dari olah karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Nilai yang terakhir adalah olahraga atau kinestetika. Karakter yang bersumber dari olahraga atau kinestetika antara lain bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Selanjutnya adalah gerakan PPK atau penguatan pendidikan karakter. 5 kristalisasi nilai utama karakter yang harus dibangun. Yang pertama adalah religius, antara lain beriman, bertakwa, bersih, toleransi, dan cinta lingkungan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah perayaan hari keagamaan, anti kekerasan, kegiatan kerohanian, dan khazanah keagamaan. Nilai yang kedua yaitu nasionalis, antara lain cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebinekaan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bela negara, deradikalisasi, guru garis depan, seniman masuk sekolah, belajar bersama maestro, dan kegiatan seperti OSN, O2SN, dan FLS2N. Nilai yang ketiga adalah integritas, antara lain kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan belajar mengajar selama 8 jam, pendidikan anti korupsi, indeks integritas ujian nasional, dan gerakan sekolah aman. Nilai yang ketiga adalah mandiri, antara lain kerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan pembelajar. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah gerakan literasi, kepala sekolah sebagai manajer, revitalisasi vokasi, dan standar Sarprasdik. Nilai yang terakhir adalah gotong royong, antara lain kerjasama, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan. Contoh kegiatannya adalah program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, sekolah 5 hari, dan komite sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan hasil analisis kurikulum muatan materi pelajaran PPKN SD kelas 1 semester 2. Pada hasil analisis kurikulum muatan materi pelajaran PPKN SD kelas 1 semester 2 ditemukan kesimpulan yang pertama, tema 5 subtema 1, tema 5 subtema 3, tema 7 subtema 1, dan tema 8 subtema 1 memiliki kompetensi dasar yang sama pada domain spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kesimpulan yang kedua adalah tema 5, subtema 4, tema 6, subtema 2, dan tema 8, subtema 4 memiliki kompetensi dasar yang sama pada domain spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Kesimpulan yang ketiga adalah tema 6 subtema 1, tema 6 subtema 4, tema 7 subtema 2, tema 7 subtema 3, tema 7 subtema 4, tema 8 subtema 3, dan tema 8 subtema 4 memiliki kompetensi dasar yang sama pada domain spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kesimpulan yang terakhir adalah tema 8 subtema 2 pada domain spiritual terdapat 2 kompetensi dasar yang berbeda. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sesuai dengan otonomi dari pemerintah dan merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kementerian melalui penyusun kurikulum yang bernama Pusat Kurikulum dan Perbukuan serta Pembelajaran. Sekian pemaparan saya mengenai infografis mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Semoga video ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.